Tuh Cil, kamu kalau ditawarin main film horor mau nggak kan kamu takutan? Iya, aku ditawarin. Oh, Anna Jobling, maaf. Saya takutnya ini ya. Aku lihat di TikTok ada iya. Anna Jobling, orang Malaysia. Cantik ya? Cantik banget. Iya. Serem banget dia senyum kayak. Iya, serem banget dia. Serem banget dia. Serem banget. Serem banget. Enggak, maksudnya kayak setan beneran gitu loh, Bang. Emang lo tahu setan beneran kayak gimana? Enggak, maksudnya senyumnya kayak serem gitu loh. Ya itu yang maksudnya Mbak Im, jangan dibuat-buat menjadi serem. Iya. Harus sesuai Iya, karakternya. iya. Sama ini serem nggak? Ikut sama Om yuk. Welcome to Talkpot. Indra Jegel, Surya Insomnia, Monyet, Demon and Brand. Lihat dong, yang kita foto kapanan. Iya, yang kita foto kapanan. Tapi mereka foto berdua aku nggak diajak. Soalnya yang kita foto bertiga jadi ireng. Hitam jadinya. Nanti kita foto bertiga lagi ya. Nggak usah gini aja bagus. Kenapa loh? Aku? Kan lah kamu lebih lega foto di situ biarin lah. Lah Jangan ini dong. kamu geser sih tadi tuh nggak bisa digeser lagi Loh, kan enggak, jadinya. dari tadi emang gitu. Oh, Enggak, alah. kalau kayak gini nanti aku bisa diganti sama orang lain. Yang bertiga lah, biar gak bisa diganti. Ya ketahuan lagi. Ya. Ketahuan kita mau masukin loli unyu. Guys. Ya. Ngomong-ngomong soal foto, bintang tamu kita hari ini multi talenta sekali loh. Wah, bridgingnya mantep banget tuh. Yoi. Dia ya kalau dulu tuh apa ya, semua lini disikat sama. Yoi. Ini orang sukses semua. Sinetron stripping, Aktor. Dia Konten pernah kreator, konten kreator. jadi gembel. Terus terakhir dia punya PH. punya PH, Apapun yang disikat sukses. bisnis. Iya. Duitnya banyak banget. Aku mau minjem gope nih sama dia nih. Padahal sekarang dia bisnis kulinari. Apa? Kuli-kuli pada begini. Apapun. BTW. Panggil aja langsung. Bye, boy! Bro, saya bro. Siap, silakan bro. Dari sini ya. Bebas di mana aja. Tengah. Gokil, Baimong, gokil. Coba deh. Kaya banget ini orang, kaya banget. Ayo dong, Bang. Minjem gope nah sih, Bang. Lu main sinetron dulu kan ini belum? Main sinetron? Pertama kali yang sinetron. Om bini gua kan sempet main. Tiara, Renata. Oh iya. Sinemart kan? Kemarin gua ketemu nyokapnya. Oh iya? Dia Banara. Oh iya benar. Terus ngomong apa? Ayo. Bisa. Iya. Kakak emang orang kaya, namanya Baim Wong Kaya. Oh, Wong Kaya. Bang, Wong itu marga ya? Marga dari bokap. Oh, dari bokap. Bokap jadi Wong ini diambil. Awal mula karir sinetron awalnya gimana, Bang? Apa kayak aku, Bang? Kenapa? Aku kan di PIM lagi makan, ada kayak kamu kayaknya oke deh gitu main. Tapi mana ada talent scout di PIM lagi makan lu? Lu kan juga makan SDLR 77. Kata orang talentnya gini, Dek, sana Dek, kita mau makan. Gitu nggak, tapi Bang? hampir sama di mall. Di mall, Bang? Di mall lagi jalan, tiba-tiba ada yang negor mau main nggak? Waktu itu Multivision. Oh multi. Multi waktu itu. Abang tuh belum ada karir di entertain? Belum. Gondrong segini main biliar. Lagi main biliar. Main biliar. Oh, gitu? Wah, main biliar. Gila-gilaan. Oh. Kakak habis dari sinetron terus main film. Main film umur 32, 33. Lebih enjoy yang mana? Dua-duanya lah. Dua-duanya? Tapi banyak banget ya job desk-nya, maksudnya kayak cobain semuanya gitu loh. Kakak paling enjoy jadi apa? Iya semuanya udah pernah. Iya. Ngeband belum lo? Ngeband belum? Udah. Ngeband belum kan? Gue bisa main gitar. Ayo ngeband, ayo. Ayo dong, ngajak gue. Iya ntar, ayo. Ya boleh. Model juga dong. Model udah. Model udah. Film Pertama udah. model manahan. Oh, pertama model sama dulu. potret manajemen. Potret manajemen. Oke. Ini kita sangkatan nih. Iya hampir. Enggak. Mereka lebih di bawah. Ada boy. Iya, Ini di bawah banget. Kita Aku sangkatan. enggak. Kita sangkatan. Ini Potret di bawah dulu ada potret manajemen. Om juga model. Enggak, gua pempek model. Tapi Bang kan ada fasenya di mana Bang merajai lah. Ya. Sinetron Indonesia tuh. Pada masa itu tuh semuanya Bang Baim gitu. Terus ada momen Abang berhenti. Kenapa Bang? Bosan apa gimana sih? Sebenarnya kalau strategi hidup kan kita yang ngatur sendiri Iya. ya.
Nah waktu itu 3233 tuh mulai muncul tuh Nikita Willy segala umurnya 16, 14 bro. Karena ini kayaknya kita lama-lama depak nih, kita harus pindah ke film. Makanya kalau sekarang itu kayak main catur waktu itu 37, 35 kita ke mana? Ke digital, YouTube. Nah sekarang 40-an kita harus meng-create kerjaan sendiri ya menjadi director sama produser. Oh. Ini sekarang jadi lagi emang jadi main catur lah. Iya. Ngerti nggak? Iya, bentar Iya. lagi regenerasi, gua harus siap-siap ke Iya. step selanjutnya. Sebelum kita menurun value-nya, kita udah bikin value baru. Jadi kita tuh kayak kalau misalkan anggapan tuh roda berputar tuh ala itu klise. Harusnya kita tuh pikir terus gimana caranya kita itu ya harusnya sih visi naik terus. Iya. Oh, kalau visi naik terus, red card juga naik terus. Keren. Anak-anak selebgram banget nih ngobrolnya Yoi. red card nih. Berarti sekarang lu produce film. Film. Lu direct juga? Direct juga pertama kali. Ini pertama kali Bang? Pertama kali. Jadi director. Pertama kali. Pertama kali. Kenapa film horor? Karena yang kita harus tahu ya komersil yang lagi di situ, cuman saya nggak mau bikin sesuatu hal yang sama, jadinya nontonin semua tuh film horor semuanya harus tahu standar Indonesia sekarang di mana. Habis itu kita ya maunya kan kita melebihi, tapi harus tahu yang paling hebat tuh yang mana. Si apa? Lembayung ya judulnya. Judulnya Bayu. Dia setnya banyak di rumah sakit ya? Rumah sakit semuanya. Kalau di gedung kan lembaga. Berarti ini penulis ada tim lagi atau ide ceritanya dari lu? Jadi awalnya itu sebenarnya ditawarin jadi pemain. Main yuk. Ini pas baca, gue tuh nggak suka horor. Tapi nggak pernah Bang main horor? Nggak suka penampakan yang nggak logis lah. Yang dikaget-kagetin gitu ya? Bukan yang penampakannya wujudnya tuh nggak logis di mata ketika nonton kayak dibuat-buat cuman untuk gitu-gitu doang. Akhirnya di sini tuh kayak kisah nyata dan setannya juga masuk akal. Akhirnya gue bilang tapi ini skenario harus diubah banyak, cuman dari whole ketika kita baca kita udah bisa gambarin filmnya akan kayak begini kan, biasa pemain juga gitu ya. Oh ini bakal begini nih kalau gue gini-giniin. Akhirnya gue nawarin, gue yang direct ya, gue bilang gitu. Ditawarinnya jadi pemain, nih gua aja yang direct ya? Iya, Lah berarti sutradara yang awalnya belum ada? ada waktu itu. Kacau juga lu bro. Kacau juga lu bro. Gel, lu nanti gitu Gel ditawarin main film suruh main. Bilang saya yang sutradara aja. Paling digampar. Akhirnya tapi dia berdua, kita berdua untuk akhirnya gabung. dia nulis, dia ini. Dianya mau tapi minta izin dia juga. Iya. Ya. New experience jadi director untuk sebuah film. Excitementnya di mana ya? Beda ya kalau kita jadi apa? Aktornya. Aktor sama director tuh beda. Director tuh setengah Tuhan, bro. Maksudnya? Dia itu bisa ngelakuin apa aja karena itu adalah kepalanya dia. Mau apapun itu. Makanya gue selalu bilang kadang-kadang juga banyak kita lihat director yang maaf ya agak-agak sombong gitu ya ketika itu. Karena memang itu tuh cuman semua ngikutin dia. Pas kita, kalau nggak kuat-kuat kita untuk ada di posisi mana itu pasti ya susah lah. Karena menurut gue, wah director tuh kayak kita, kalau gue kayak main ke playground ya, kayak anak kecil main, kayak gila gue bisa ngelakuin dan nggak pernah kayak ngerasain itu lagi udah lama banget. Pas waktu gue nonton NBA pertama kali di LA waktu itu perasaan gue yang udah lama kayak gila ya. Ini ya ngerti gak sih? Happy banget dia rasanya. Iya kayak karena gue nonton NBA cuma ada di TV dari zaman Jordan sampai sekarang dan akhirnya kayak gila nih kayak gitu loh. Nah waktu syuting pertama nggak ada nervous kayak gitu, nggak ada nervous sama sekali. Tapi kan lo pernah jadi pemain, ketemu berbagai macam director. Dari yang low profile, dari yang asik, dari yang sombong, dari yang pengen cepet. Iya. Lu mau jadi director seperti apa? Atau apa yang lo aplikasiin? Yang pastinya disenangi, yang paling susah kan sebenarnya kalau pemain kan egonya juga tinggi banget. Dia bisa mendeskripsikan skenario itu sesuai dengan arahan dia sebenarnya. Gua juga dulu pernah melampaui apa yang namanya director. Jadi ada director baru, dia directnya jelek bro. Ini kalau nggak ini nih nggak panjang nih, gue nggak bisa sebutin ini ya. Akhirnya gue bilang ke produser, nggak ada yang berani ngomong, Pak, ini kalau nggak ini akan ini. Maaf ya, karena di sini ada saya. Gue nggak mau kalau misalkan ini gara-gara gue di ininya. Akhirnya diganti bro. Panjang lah itu. Cuman ada sisi yang nggak bagusnya kenapa? Kita nggak boleh belum melampaui itu. Ya, itu akhirnya tuh ada. Ada core-nya ya. Kita kalau ketemu sama orangnya tuh gue. Nah di sini di sini tuh kita udah dari puluhan tahun punya pengalaman itu ketika kita di sini itu
gue nggak ego dengan diri gue, tapi gue harus nyesuaiin dengan kepala-kepala mereka semua yang bintang-bintang ini. Iya, iya. Apalagi kan kalau film kan tim banget kan, Iya. kolektif banget. Belum kerjanya. krunya. Iya. Kayak chemistry, bukan chemistry cuma main doang, chemistry dia di lapangan itu kita yang ngatur, bro. Iya, moodnya, Moodnya, apanya. iya. Harus Director semuanya emang happy. Bebannya berat banget ya. Karena berat. urusannya kepala dia untuk jadi Iya. sebuah film bayangan dia, Betul. ada art, ada PU, ada makanan yang harus disiapin untuk mood dia Betul. gitu, segitu-gitunya aing gambarnya sampai gitu. Betul. Ya. In every layer di Iya. semua produksi itu. Dan itu ada di tangan director. Semuanya, mau itu tiba-tiba ada yang krunya, ada divisi art sama ini, pemainnya. Kita harus benar-benar tahu semua gimana caranya kita ini. Dan itu nggak gampang. Iya. Kita ego kita harus turun banget. Kita tuh cuma lihat jam aja bro jadi kru. Duh, dia belum pulang lagi. Karena kita pemain. Iya. Dan itu nyata bro, kita cuma lihat jam doang tiap hari. Gila ya, emang bener ya ternyata. Berarti toleransi lo akan pemain, lo empati lo ke pemain, anjir jam segini belum balik nih atau Selalu. banget karena lo pernah ada di situ kan? Selalu, setiap hari, setiap jam. Iya, iya. Berapa lama bang prosesi Lembayung? 21 sampai 22 hari. Ya, kalau Jakarta, Ya, Jogja. Jogja. Kalau director kan sebelumnya juga udah persiapan dong. Reki Sebelumnya segala macam. berapa Udah. lama bang? Pokoknya gue buat skenario itu yang diombak itu 4 bulan. 4 bulan. Gue November, yang lama post pro, bro. Post pro. Ya. Post Iya, pro post pro itu lamanya minta Apalagi ampun. horor ya. Dan kita bener-bener jagain semua sendiri. Gila itu. Ya, gue akan bilang buat film itu susahnya minta ampun, bro. Sangat sulit lah. Mengurus banyak energi banget berarti ya? Nggak cuma pada saat syutingnya, sebelumnya dan sesudahnya juga banyak banget kan? Wah, capek banget. Tapi seru kan? Seru, seru banget. lah. Seru. Experience baru lah, Li. Seru. Iya kan? Seru. Siapa tahu ini filmnya meledak. Amin. Ya kan? Bikin lagi judul-judul selanjutnya. Amin. Tanggal berapa ya? 19 September. 19 September tayang di Apa, Bang? bioskop-bioskop kesayangan saya. Kita semua. Iya. Ya kan saya juga saya. Tapi bang, apa bang? Lembayung apa? Ceritanya tentang apa? Pemainnya siapa-siapa sih bang? Jadi Lembayung itu nama klinik sebenarnya. Klinik? Klinik kayak rumah sakit klinik. Kayak puskesmas gitu ya? Iya, klinik Lembayung. Jadi ada satu sosok namanya Pika. Nah Pika ini dia itu nggak pernah mau kelihatan sama orang lain. Cerita apa-apa dia tuh selalu pakai masker karena dia takut spill rumah sakit yang sebelumnya. Oh, orang benerannya? Orang benerannya, karena ini kisah nyata. Iya, 3 kali sama gue tuh ngobrol, gue nggak mau baca threadnya. Gue bilang gue harus ketemu sama orangnya, gue mau ngobrol, mau lihat matanya, bener atau enggak. Karena gue mau meng-create ini nih, kalau dia bohong ngapain gue bikin. Iya benar. Iya. Kalau thread tuh gampang banget ya. Iya. misalnya orang bisa aja pura-pura Nah, tahu, ya. iya. Kalau kita kan bikin pakai ini ya bro. Iya, benar. Kalau dia nyebong sama gue ngapain gue bikin? Kita iya. Dan akhirnya ya kita harus tempuh 3 kali ketemu sama dia dan susah banget ketemu sama dia. Akhirnya dia cerita semuanya dan akhirnya dia kasih tahu kenapa nggak bisa buka masker segala semuanya, nggak bisa foto. Udah. Akhirnya lah buat dan kita tahu oh ini yang true story. Akhirnya ya kita kompilasi dengan dramatisasi di film. Tapi dikonsultasikan lagi ke dia nggak bahwa ini skripnya Iya, kayak gini? jadi dia flow-nya? tuh setiap cerita itu dia tidak bisa tidur setelah itu. Jadi pas ini jadi mau lihat nggak? Dia gemetar. Saya takut sebenarnya. Ya kok nggak apa-apa, tapi saya harus lihat. Dia lihat, dia nangis. Habis itu dia bilang kok mirip banget. Jadi buat saya tuh kayak apa ya? Buat sesuatu nggak harus. Jadi susah ya kita tuh buat belief. Kan kita kan buat harus belief ke penonton ya. Iya. Iya benar. Iya, kalau kita believe dia kita nyampe, mudah-mudahan penonton juga nyampe. Itu dia. Nggak harus dia, bagus ya, tapi dia tuh nangis takut. Oh, berarti benar nih apa yang kita buat. Gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkirin kayaknya. Lo harus menimbang juga, as a produser juga harus menimbang ada bisnisnya, Ya, ada karyanya. Ada. Iya kan harus diramu juga. Betul. Apapun ceritanya karya itu kan produk yang harus dipasarkan gitu Iya. kan ya. Timnya dia tuh pinter banget. Dia sudah mengakomodir komedi dengan komersial. Karena orang yang sudah tahu polanya itu akan buatnya tidak gitu-gitu aja bro. Dia tahu caranya, dia cari seratnya. Dan gue suka perhatiin film-filmnya. Sama kalau horor tuh tapi kadang-kadang mereka ya buatnya kadang-kadang ngasal. Iya benar. Iya bro, gara-gara Iya. cuma horor Sayang ya. doang. Yang penting serem gitu ya? Iya. Yang penting jump scare, Iya. scoring music, Deng-deng-deng. penampakannya gitu. Setannya sehancur mungkin. Iya, Iya. Padahal cerita juga penting banget ya. Pemainnya siapa-siapa aja bang? Lembayung bang? Ada Arya Soloka, Arya Saloka, ada Oka Antara, Oka, ada Taskia, Taskia, ada Yasamin, Yasamin, ada Asri Welas, Ence Bagus,
Ence Bagus. Habis itu ada Erik Estrada, Tio Pakusadewo sama Mama Dayu. Ibu Dayu. Selalu Benang ada merah perfilman Indonesia. Ada 2 tuh, ada Ibu Dayu sama Ence Bagus. Ence Bagus sama Asri Welas. Sama Asri Welas. Sama ini Dava Wardana. Dava Wardana. Ya, Tucil, kamu kalau ditawarin main film horor mau nggak kan kamu takutan? Iya, aku ditawarin. Anna sih. Jobling, maaf, saya Oh takutnya iya, ini ya. aku lihat di TikTok ada Iya. Anna Jobling, orang Malaysia. Cantik ya? Cantik banget. Iya. Serem banget dia senyum kayak. Iya, serem banget dia. Serem banget dia. Serem banget. Serem banget. Enggak, maksudnya kayak setan beneran gitu loh, Bang. Emang lo tahu setan beneran kayak gimana? Enggak, maksudnya senyumnya kayak serem gitu loh. Ya itu yang maksudnya Mbak Im, jangan dibuat-buat menjadi Iya. serem. Iya. Harus sesuai Iya, karakternya. iya. Sama ini serem nggak? Ikut sama Om yuk. Itu serem itu. Serem kan? Itu serem. Lebih serem mana? Aku udah di depan apartemen kamu. Nah, serem mana tuh? Lebih serem mana? Lebih serem lagi sayang-sayang ditinggal. Iya. Tapi katanya Kak Baim pernah mengalami krisis kepercayaan diri. Emang iya, Bang? Kak? Iya, dulu pas awal mulai sinetron berhenti sih. Berhenti sinetron gara-gara nggak pede depan kamera. Kenapa? Kok bisa? Iya bro. Tiba-tiba? Enggak, jadi syuting setahun, 2 tahun, habis itu ada lagi nih, ngapain gue ngerjain suatu hal yang gue nggak suka, gue bilang. Grogi terus depan kamera, berhenti, gue kuliah lagi. Nggak punya duit lagi bro, ada tawaran lagi, ambil kan lagi. Berarti pada waktu itu ya base duit aja ya? Iya, tapi habis itu belajar kita nyari ilmunya nggak ada, akhirnya beli buku lama di tim, tahu kan? Iya. Beli buku semuanya di situ tuh tim, semua buku kita beli. Nah itu kita belajar atu-atu. Tapi Bang, kalau orang tahu Baim Wong, orang mah taunya enaknya doang, Waduh. ininya doang, itunya doang gitu. Waduh. Hancur-hancurnya Bang Baim Wong, ada momennya nggak Bang? Pokoknya di bawahnya gue itu 2012 sama 2018. Itu di bawah banget. Orang nggak tahu, 12 itu bangkrut, adalah restoran baik banget bangkrut. 2018 gue keluar dari PH gue. Dan memulai lagi susah banget, waktu itu nggak bisa bayar KPR, dari bawah banget lah. Nah di situ cerita singkatnya ada 2 sinetron. Jadi gue setelah nggak bisa, udah keluar, telepon semua PH, habis itu ada 2 yang mau, dan habis itu gue pilih tuh antara 2. Antara yang ini sama ini. Yang ini tuh 1000-an, yang ini 50-an. Tapi kan gue nggak tahu ya, sinetron kan panjang-panjangan. Iya. Kita pilih yang salah. Tapi kalau dia berhenti 60, yang ini lanjut. Berhenti lagi. Tapi hebatnya itu, gue ngapain ya? Akhirnya gue bikin YouTube. Itu. Coba gue milih yang ini. Nggak akan bisa bikin Nggak YouTube. akan bikin YouTube, nggak akan segede gini Hebat juga. makanya gue bilang. Udah ada jalannya. Jadi keputusan apapun jangan seselin aja. Oke. Ada berliannya masih. Ada belakangnya pasti, juga ya. ada Pasti berlian. ada beliannya. Ya. Tapi ribet nggak sih, Em? Sekarang lu punya kantor segitu gede dengan orang-orang segitu banyak, pegawai lu ada berapa, lu tau gak? Kita sekarang 30-an tapi yang di CGI tapi di Kelapa Gading. Oke, tapi segitu banyak lo harus mengorganize orang segitu banyak dengan up and down-nya. Kan itu sesuatu yang baru lagi buat lo kan? Karena sebelumnya lo main doang, terus habis ini lo harus running your own company. Iya. Belibet juga gak? Berat. Waktu itu ada Dude ya. Dude main kantor, dia lihat, Im, keren banget lo ya ini. Udah jangan, gue bilang jangan, udah. Kenapa? Tanggung jawabnya bro, tanggung jawabnya bukan tanggung jawab apa. Gak gampang menggaji semua orang karyawan, itu. ya. Dan kita harus punya tanggung jawab, nggak bisa untuk ini. Dalam arti itu kayak ketika, kan dulu gue cuma punya YouTube dan abis itu cuma punya editor. Ya. Hasil YouTube kan, kita waktu dulu kan tahu sendiri gedenya minta ampun. Tapi ketika itu kan nggak ada tanggungan yang gede. Dan kita kan nggak tahu apa yang namanya ketika kerjaan banyak belum tentu akan banyak terus. Tiba-tiba ada COVID dan lain-lain. Nah dengan banyak itu buset bleedingnya itu banyak banget. Gue bilang janganlah. Kalau buat gue apa yang udah ada ini aja. Yang kayak gini-gini cuman gini-gini doang kok. Ada orang yang menggantungkan, ada karyawan-karyawannya menggantungkan hidup ya sama Bang Baim Udah gitu gitu ya. karyawannya beda-beda. Ada yang baru kerja 2 bulan, udahan. Ada yang baru kerja sehari. Gue pernah di perusahaan gue sehari, besoknya saya resign lewat email. Gitu. Iya, masih gue cari mau gue gebukin tuh orang. Tapi Kak Baim juga punya e-sport kan? E-sport ada. Ya ampun, emang banyak banget ini. Jadi e-sportnya kemarin udah juara. Dia kan
Mobile Legends kan paling tinggi MPL, Ya. ada MDL. Kita tuh nggak pernah nggak serius lah kalau nyemplung tuh. Nyemplung, gue pokoknya cuma mau MDL, besok gue cabut karena bayar di MPL gede Iya, banget. gede banget. Ya kita juara. Alhamdulillah. Setahun, juara gue. Habis itu mau ngapain lagi ya? Mau diambil-ambilan, ambil deh. Gue bilang, enggak, karena maaf ya, itu juga nggak ada uangnya. Oh. Nggak ada. Itu lebih ke branding. Di abangnya, branding iya, di Tiger Wongnya sendiri. Tiger Wong. Iya. Tiger Mom. Berarti emang lu cobain semua. Karena kan itu Semua. expanding dari usaha lu juga, karena ada relativitas ke sana juga kan? Iya, semuanya kita cobain. Semuanya. Semuanya. Berarti harus lu belajar mulu dong kerjaan lu. Belajar mulu, ketemu orang, ketemu ini. Ya, kayak misalkan lu bikin e-sport, lu harus pelajarin dunianya e-sport. Dunia kayak Iya, gimana. kan gue main juga. Iya, lu main juga. Mobile Legends. Iya, iya. Kita Trennya dan pelajarin. segala Iya. macamnya gitu. Kita tanya dulu ada ini atau enggak, berapa ininya, tiba-tiba pas sudah ini apa. Kita waktu itu lebih ke branding sama suka sih. Tapi ketika udah mentok, mau ngapain lagi bro? Mau dipaksain juga ya adanya bleeding dan cuma ada MPL setelah itu. Ya akhirnya kita lepas. Berarti butuh intuisi juga. Butuh. Ini nggak works, sikat. Sebenarnya tim Bikin sih. lagi. Oh. Tim, iya. Tim udah. Ibu dengan memegang segini banyak bagi waktunya gimana bang? Yang Tiger Wong lah, yang Iya. inilah, yang itu sampai ini jadi director lagi kan Iya. waktunya gak dikit itu. Lebih ke tim sih bro. Tim udah tim aja. Harus solid ya, tim. Iya, restoran aja kan kita udah. Nah, restoran juga punya. Properti juga ya katanya. Properti belum terlalu, enggak. Lebih ke restoran. Restoran kan jalan sendiri, yaitu tim. Kita udah nggak pernah ini lagi. Cuman susah bentuk tim. Ada juga masih sekarang yang bangkrut juga ada. Restoran kita masuk nyebut nama bang gratis nggak sih bang? Enggak. Kawan bang Baim om gitu. Tambah kuah boleh. Tambah kuah boleh. Tambah Tapi lu kuah. ada trust issue nggak sih sama orang-orang yang akan menjadi tim yang lo bilang tadi? Kan ada orang-orang yang bener-bener inner circle yang lo percaya gitu. Ada trust issue nggak sih? Kadang-kadang kalau kita sering interview orang, cuman ngelihat orang kayak begini, kita lihat mukanya, lihat ini, kita tahu nih orang kerja apa enggak. Apa iya, apalagi tahu lah kayak gitu ya. Kita baru ini aja, kita udah tahu feel-nya, ininya, bahkan orang yang dari bawah yang dia punya semangat, kita, lu mau naik gak jadi ini. Itu yang paling menyenangkan ya kalau misalkan ya trust issue pasti lah bro. Itu kayaknya kita nggak bisa percaya sama banyak orang yang lebih ke hati-hati terus. Kita kadang-kadang disikat juga sama teman-teman kita sampai kadang-kadang juga ya Allah gue bilang Ada kan, lagi. kita tuh berdiri sendiri sebenarnya. Cuman iya benar nggak, kita tuh berdiri sendiri. Kita lagi bagaimana orang akan datang. Tapi ketika kita lagi gimana pasti orang ini. Nanti akan keakurasi sendiri kalau kita ada masalah. Hilang tuh. Ini dia teman gua nih. Tapi ya balik lagi, emang masalah itu anugerah sebenarnya. Iya. Biar kita tahu dan melek akhirnya mana yang teman kita gitu. Iya. Mana yang negor-negor tiba-tiba pinjam duit dong gitu kan banyak juga. Hai bro, apa kabar? Perasaan gua nggak enak nih. Jadi kita ada bisnis nih, hanya dengan 2,6 juta rupiah. Waduh, leader apos. Bagus. Jadi jangan lupa ya nonton Lembayung. Lembayung, iya. Ini based on true story. Ya. Debut pertama Bang Baim sebagai director juga. Ya. Aku sih penasaran banget ya. Iya dong, datang dong. Siap. Insya Allah ya. Tayang di bioskop tanggal 19 September. 19 September. Sudah nonton, bisa nonton Lembayung ya? Trailer aja serem banget sumpah. Serem banget. Udah ada teaser-teasernya, trailer-trailernya udah ada belum? Udah, trailer udah. Udah ada. Sumpah serem banget, kayak serem banget sih. Karena hantunya kayak manusia gitu loh. Iya, Maksudnya itu kayak, dia. Itu tuh yang mengerikan itu. Iya. Yang bukan kayak Iya. Iya. gundurwo gitu kan. Tapi kalau orang juga nih, aduh. Iya, males iya, banget. iya. Kadang-kadang bukan jump scare, tapi ini yang ditekan. Iya. Uneasy senyumnya tuh yang kayak, ih serem. takut. Iya. Takut. Nonton bareng gebetan ya guys, kan lumayan. Bisa Iya. sender-sender kan ketakutan ya kan. Iya. Bisa tiba-tiba. Asal duduknya jangan di A1 A2 ya. Nggak jadi horor. Nggak jadi Nggak jadi horor. Takutnya Ntar tegang. scene siang berhenti, scene malam mulai lagi. Iya. Itu sebenarnya semua orang ya? Ada semua Enggak, orang itu yang mau apa? kalau A1 A2 kita lebih tegang aja nontonnya. Ya kenapa kan bagus di ujung gak sih? Enggak, paling bagus tuh di B, C, di E paling bagus. Loh, kan di tengah. Ya iya dong, kan nontonnya layarnya di tengah. Hah, Itu maksudnya? bukan nonton, mau mesum. Baik, terima kasih banyak sukses bro. Sukses banget bro. Bang Baim. Mudah-mudahan Sampai amin ketemu lagi ya. ya. Sampai Kita ketemu lagi. foto. Bye.